tiba saatnya kita memasuki acara inti. Mari kita simak bersama pada Ustaz Muhammad Al-Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tasbita. Ayat ini masih menjelaskan tentang sikap orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu ya, tentang betapa mereka itu jumawa gitu ya. Jumawa artinya merasa lebih lah dibanding orang-orang Islam. Artinya mereka merasa lebih senior soal agama ya. Maka dikatakan walau anna katabna alaihim, kalaupun kami tetapkan kepada mereka aniqtulu, agar mereka membunuh diri mereka ya. Aniqtulu anfusakum, sebagaimana dulu Bani Israel ketika diminta untuk membunuh diri. Dulu itu gini Pak, di surat Al-Baqarah kemarin kita sudah bahas kayaknya ya. Jadi orang-orang Bani Israel dulu itu kalau habis maksiat Pak, cara tobatnya itu bunuh diri. Kalau di Jepang mungkin harakiri ya, kalau dia merasa salah kan bunuh diri. Tapi itu dalam Islam kemudian tidak seperti itu. Jadi kalau orang dosa besar dalam Islam tergantung dosanya. Kalau dosanya besar itu membunuh ya dibunuh, atau zina muhson itu juga dirajam, kira-kira begitu. Tapi kalau dalam Bani Israel waktu itu karena sudah sangat jauh ya, kalau dihitung dari sekarang ya kira-kira sekitar 4.000 tahun yang lalu ya. Makanya walau anna katabna alaihim, kalaupun orang-orang yang merasa mengikuti agama nenek moyangnya, orang Yahudi itu maksudnya, ketika diperintahkan kepada mereka, cobalah kamu bunuh diri kalau kamu bersalah gitu ya. Awi khruju min diyarihim, atau misalkan berperang lah, ketika dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, tidak akan mereka melakukan kecuali sedikit. Artinya kadang-kadang orang yang merasa mengikuti agamanya, kadang-kadang ketika diterapkan ajaran syariatnya itu dia kemudian tidak mau melakukan. Kalau kamu ikutin agama nenek moyangmu, coba kalau kamu bersalah nanti kamu seperti itu, mesti tidak mau ya. Walau annahum fa'alu ma yu'ad, kalaupun mereka mengikuti, kalaupun mereka melakukan ma yu'adu nabi, itu juga tidak akan mendapatkan mauidhah ya, tidak bisa mengambil pelajaran. Jadi ya mungkin saking orang itu kalau egois itu ya kira-kira begitulah ya. Anda bisa sampai sekarang ya kira-kira Anda lihat orang-orang yang seperti itu ya. Lakana khairul lahum bahasa tasbita, kalau seandainya mereka melakukan maka itu lebih baik bagi mereka, bahasa tasbita, dan sebagus-bagusnya bahasa tasbita ya, dan menjadi iman yang kuat ya. Artinya iman mereka itu saking lemahnya, kalau disuruh mengamalkan agamanya itu ujung-ujungnya juga nggak mau Pak. Bapak Ibu, kalau dilihat syariatnya agama sebelumnya, Bani Israel Yahudi ya misalkan, itu kadang-kadang mereka sendiri nggak kuat Pak melakukannya, karena tobatnya Bani Israel itu kalau salah ya bunuh diri waktu itu ya. Dulu kan kalau syirik terus dia misalnya kembali beriman kembali, itu harus membunuh diri. Dulu pernah kejadian di era Nabi Musa itu kan ketika habis nyembah anak sapi, lalu kemudian
mau bertobat, maka tobatnya faqtulu anfusakum gitu ya. Faqtulu anfusakum itu bunuh diri itu bukan membunuh diri langsung, tapi saling membunuh di antara mereka. Nah, tapi kalau dalam Islam itu kan enggak begitu ya. Mungkin kalau dalam Islam, kalau ada orang misalnya, ada orang asalnya murtad ya misalnya, terus kemudian masuk Islam kembali, ya tobatnya ya mungkin mengqadai apa yang menjadi kewajibannya yang tertinggal. Ya itu ya paling tidak begitulah, tidak se ekstrim yang lain ya. Walau anna katabna alaihim ya gitu ya. Seandainya kami tetapkan kepada mereka seperti itu ya, yang ikut akan sedikit ya. Di sini dikatakan mayu'atu nabihi min ta'atir rasul lakana khairul lahum ba'asata tasbita tahfifan tahqiqan di imanihim ya. Artinya seandainya mereka mampu melakukan perintah-perintahnya Rasul, seandainya itu sebenarnya dia itu akan semakin kuat imannya kepada Allah. Maka sebenarnya orang-orang Yahudi kalau kemudian memeluk Islam itu sebenarnya nggak akan mengurangi imannya, tetapi malah meyakinkan imannya. Karena Islam itu pada dasarnya melengkapi dan menyempurnakan. Hanya kadang-kadang orang itu tidak mau di-update itu loh. Ibarat kata Bapak Ibu kalau punya HP ada OS Symbian, kemudian yang Android generasi awal, terus kemudian di-upgrade generasi sekarang, itu kan kadang-kadang ada HP-HP yang tidak mau Pak. Ya karena HP-nya nggak kuat ya. Ya jadi ada orang seperti itu. Ada padahal kan zaman itu berubah. Coba Anda bayangkan Pak, 4000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu sama 1500 tahun yang lalu. Kan harusnya semakin akhir itu ya semakin bagus, mestinya begitu ya secara sistem. Cuman sebagian orang itu ya lebih kolot, pokoknya harus begini ya, nggak mau menerima perkembangan zaman. Wa idzal la'atainahum, kalau seandainya mereka melakukan la'atainahum min ladunna ajron adima, kalau seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan oleh Rasul ya gitu ya, la'atainahum, maka kami datangkan kepada mereka milladunna dari sisi kami ajron adima, pahala yang besar. Artinya ketika ada upgrading dari Tuhan yang sama terus diterima, itu pahalanya gede. Ya makanya padahal di dalam catatan kitab-kitab mereka sudah dikasih tahu bahwa nanti akan ada nabi di akhir zaman. Akan ada nabi kan, setelah Nabi Musa kan masih ada Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa dia nggak mau, Nabi Muhammad juga nggak mau. Kalau Nabi Isa alasannya begitu, kalau Nabi Muhammad alasannya begono. Pokoknya dia itu kalau dengan Nabi Isa alasannya dulu apa ya? Ya mungkin dituduh zina Maryamnya. Padahal sama-sama ada garis keturunan dari Bani Israel. Giliran dikasih Nabi Muhammad yang seperti itu, alasannya bukan keturunan Bani Israel. Pokoknya Bani Israel itu ngeyel Pak. Pokoknya begitu. Lihat sajalah. Ya, ini Bani Israel ya Pak, bukan yang lain-lain ya. Kalau ada yang mirip ya nggak apa-apa. Ya berarti ya mirip sajalah kira-kira begitu. Jadi ada orang yang ngeyelnya itu nyari celah terus pokoknya. Itu ada. Ya pikir sendirilah. Pokoknya kalau ada orang seperti itu, ya sudahlah. Mungkin ya nah, karakternya itu mirip-mirip gitu. Walahadainahum siratal mustaqima. Orang itu kalau menerima perbaikan itu ya kata Allah walahadainahum siratal mustaqima, dan sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi sebenarnya mereka itu kalau meyakini bahwa Yahudi, Nasrani dan Islam Tuhannya sama, mestinya itu dia mengikuti upgrading itu. Cuman kadang-kadang ya begitulah ya namanya orang ya. Wala ba'du sahabah lin nabi kaifa naraka bil jannah wa anta bidarajatil ula wa nahnu asfala minka. Kemudian ada ayat yang menerangkan yang asbabun nuzulnya adalah sebagian sahabat Nabi itu merasa minder, sama-sama masuk surga itu ada sahabat Nabi yang minder, ya Rasul, engkau kan Rasul,
kalaupun kita sama-sama masuk surga, nampaknya kami nanti tidak bisa bertemu. Lalu Allah berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka dikatakan, "Wa may yuti'illah," barang siapa taat kepada Allah, war rasul dan rasul, fima amara bihi, tentang apa yang diperintahkan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka-mereka itu bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, alaihim, kepada mereka ya, minan nabiyyin, dari para nabi, wasolihin, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq ya, afadil ashabil anbiya. Siddiq itu orang-orang sahabat nabi yang kelas tinggi ya, limubalaghati bisidqi wa tasdiq. Jadi orang-orang sahabat nabi yang kelasnya siddiq itu ya banyak ya. Kemudian wasyuhada, dan para orang-orang yang mati syahid fisabilillah, wasolihina, dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika, dan sebagus-bagus teman adalah mereka itu ya, rufaqa bil jannah bi ayastamta biha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal khudur ma'hum wa in kana maqarru fi darajatil aliyah binisbah ila ghairihim. Jadi orang-orang yang percaya kepada Allah, taat kepada Rasul, itu nanti di akhirat itu punya hak ketemu nabinya, ketemu Nabi Muhammad. Ya, kalau dalam catatan lain itu tetap ada frekuensinya beda-beda, Pak. Makanya kan kita dianjurkan banyak membaca sholawat. Kalau pengen punya apa bahasanya ya, pengen punya kartu fans apa ya kalau bahasa artisnya ya. Jadi kalau Anda punya sholawat banyak, potensi bisa ketemu nabinya itu banyak. Ya yang sholawatnya standar ya standar. Jadi nanti di sana itu ya sesuai dengan vouchernya masing-masing, kira-kira begitu. Tapi punya hak ketemu mereka. Jadi kalau orang masuk surga, insya Allah itu masih serawung, Pak. Masih serawung dengan orang-orang nabi-nabi, orang-orang soleh, orang-orang siddiqin. Jadi Bapak Ibu kalau nanti pengen ketemu Salman Al-Farisi misalnya, bisa. Misalnya ya, ketemu Abu Bakar As-Siddiq, bisa. Maaf dulu kita nggak pernah ketemu, misalkan. Nah, terus pengen kenalan ya bisa. Apalagi kalau ketemu Nabi tetap bisa, tetapi ya mungkin ada standarnya ya. Di sini Allah tidak melarang orang-orang yang iman kepada Rasul itu akan dipertemukan. Bahkan di dalam hadis Rasul yang lain kan mungkin orang-orang seperti kita ini orang-orang yang istimewa, tidak pernah ketemu tapi beriman. Ini tentulah Anda bisa bayangkan kalau ibarat artis kita itu fan berat tapi nggak pernah ketemu. Betapa bahagianya orang yang kita fani itu. Mesti akan disapa duluan. Mana ini orang Indonesia, kan kira-kira begitu ya. Misalnya Anda bisa bayangkan dikunjungin oleh Rasul, ini orang Indonesia sini ngumpul. Kira-kira ya, itu mungkin itu bahagianya, mungkin cara bahagia kita dengan bahagia orang yang sering bertemu itu berbeda. Lebih bahagia ibarat kata kalau kita nggak pernah ketemu dengan orang yang sering ketemu, kangennya itu rasanya beda, kira-kira begitu. Bayangin saja Pak, insya Allah jadi doa dan kenyataannya. Insya Allah kalau kita ikuti Allah dan Rasulnya secara ayat ini, Anda berhak bersama mereka, bersama mereka satu surga. Karena surga itu luas, yang nggak mungkin dong dampingan terus, kira-kira begitulah ya. Ya karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi, kira-kira bisa dikira-kira sendiri ya. Kemudian ketemu juga orang-orang tadi ya, nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu ya siapa saja yang Anda anggap soleh, maksudnya ulama-ulama, misalkan pengen ketemu Imam Syafi'i misalnya, atau siapalah ya yang selama ini mungkin sudah membimbing kita semua, ya bisa saja ketemu ya. Wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan berteman dengan orang-orang mereka itu enak Pak. Jadi orang itu kalau berteman dengan orang baik, insya Allah itu hidupnya baik ya. Tapi kalau berteman dengan orang buruk ya ikut buruk ya.
Ruba'u bil jannah bi ayastamta fiha bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal khudur ma'hum wa in kana maqarum bi darajatil aliyah binisbah ila ghairi. Artinya meskipun nanti itu klasternya beda-beda. Ya, kira-kira kemarin kita sudah bayangkan bahwa setiap orang di klaster surga itu punya kelasnya masing-masing. Tetapi sesama penghuni surga itu ada ruang bisa ketemu. Ya, kira-kira begitu. Meskipun rumahnya enggak bertetangga, kira-kira lah gitu ya. Dzalikal fadlu minallah ya. Dzalika ay kaunuhum ma'an dzikril mutadam. Al fadlu minallah. Dzalika masuk surga seperti itu adalah fadl dari Allah. Artinya kita itu tidak bisa apa istilahnya ya, menisbatkan Anda masuk surga karena amal itu tidak cukup. Makanya orang masuk surga itu dikatakan di sini dzalikal fadlu minallah. Orang masuk surga itu rata-rata karena fadlnya Allah, karena kemurahannya Allah, karena Allah seneng. Jadi kadang-kadang ibarat kata apa ya? Ibarat kata kalau seorang dosen misalnya gampangannya ngasih nilai bagus kepada mahasiswanya itu kadang-kadang bukan karena pekerjaannya, Pak, apalagi mahasiswa sekarang. Itu ya karena fadlnya, Pak. Kalau mahasiswa dulu masih karena usahanya ya. Kalau mahasiswa sekarang itu kalau dinilai asli amalnya, amal mengerjakannya enggak masuk KKM, Pak. Kalau sekarang makanya guru-guru di sekolah itu rata-rata sekarang itu fadlnya luar biasa kepada muridnya. Enggak masuk KKM, gurunya yang repot soalnya ya. Tapi enggak, kalau di Allah kan enggak. Kita Allah itu saking senengnya usahanya yang sudah usaha tapi enggak sampai-sampai ya, udah sini kan gitu loh, ibarat kata apa ya, anak kecil yang berusaha cuman enggak sampai-sampai akhirnya diangkat saja, sudah kamu sudah usaha. Nah, usahanya itulah yang dinilai. Makanya kita itu disuruh usaha, enggak penting sampai atau enggak sampai. Ya apa ya, kayak semut mau naik, dulu kan zaman saya kecil itu suka iseng ya, semut dimasukin gelas terus gelasnya dikasih kapur pinggirnya. Enggak sampai-sampai gitu ya. Tapi itu kecil ya, mohon maaf kepada semut yang menjadi korban waktu itu ya. Dulu nggak tahu ya, karena anak-anak kecil dulu nggak ada hiburannya tuh bikin lubang terus semut dimasukin terus dikasih kapur. Ketika mau sampai naik ke atas jatuh, naik. Jadi kita lihat jatuhnya itu seneng ya. Semut lah, Pak ya. Nah, ibarat katakan kita di dunia ini kadang-kadang disuruh soleh tapi nggak sampai-sampai. Itu itikat baiknya itu kadang-kadang Allah menjadi fadl, Pak. Makanya tugas kita itu memang disuruh usaha untuk soleh, usaha untuk baik, usaha untuk pokoknya usaha. Adapun kok nggak sampai-sampai ya sudah, tujuannya usaha, ada yang sampai ada yang tidak sampai, karena semua orang itu ya punya seninya masing-masing. Maka di sini betapa masuk surga dan ketemu para nabi dan sebagainya itu karena ada fadlnya Allah. Maka fadlnya Allah itu lebih gede daripada amal usaha kita. Soalnya apa, di surga itu selamanya, sementara usaha kita itu ada waktu, Pak. Kalau misalkan kita dibalas sesuai dengan waktunya, itu hanya berapa tahun, Pak? Umur kita paling hanya 60-an tahun, dikurangi masa balik 15 tahun, kira-kira itu tinggal 45 dikurangi tidurnya, Pak, separuh, tinggal 20, belum scrollingnya, Pak, habis, Pak, amal baik itu kalau dihitung. Makanya kalau hitung-hitungan bener-bener hitung, habis, Pak. Kita cuman misalkan diganjar di surga 20 tahun itu kan cepet, Pak. Makanya kita itu nggak usah mikirin, apalagi makanya nggak boleh sok suci terus sok alim, itu nggak boleh. Kenapa? Alimnya orang selama hidup di dunia ini sebanter-banternya berapa tahun, gitu loh. Nanti itu nggak imbang kalau misalkan hanya mengandalkan itu. Makanya kalau ada orang menyombongkan ketakwaannya, menyombongkan kealimannya, itu malah habis, Pak. Makanya pokoknya ikhtiar semaksimal masing-masing kita mampunya gimana ya begitu kan. Nanti al-ajru bi qadri tokoh ya. Orang kalau orang kerjanya sibuk, orang bisa sholat 5 waktu khusyuk saja itu sudah luar biasa. Nggak usah maksain duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, udah nanti pada hari libur saja itu. Kalau ada hari libur, sesekalilah sholat duha, mumpung
mumpung libur kan gitu ya. Jadi monggo lah, nanti ada tren misalnya mari sholat duha saat liburan ya misalnya ya, atau duha camp ya, sholat duha tapi sambil bakar-bakar mancing ya, seru kan kira-kira gitu. Wala hadainahum siratan mustaqima mana dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima, dan cukuplah apa ini wa kafa billahi, dan cukuplah kepada Allah alima bisawa bil akhirah, cukuplah Allah yang tahu pahalanya orang-orang yang seperti itu ya. Ai fasiku bima akhbarakum bihi wala yunabbiuka misla khabir. Artinya gini, Allah itu kadang-kadang kenapa sih kok tidak memberitahu pahala kita, Pak? Saldo pahala kita berapa? Itu ya karena supaya apa? Ya supaya nanti itu Anda itu dapat fadlnya itu lebih, Pak. Makanya pahala itu tidak usah dihitung-hitung. Makanya kita itu nggak perlu ngitung pahala. Yang perlu kita hitung itu dosa. Kalau pahala itu tidak usah dihitung, Pak. Ditabung saja. Tabung saja. Kalau ada maksudnya ya. Tapi harusnya diadain, Pak. Kalau nggak ada. Pokoknya kalau Bapak selama 1 hari nggak melakukan berdosa, insya Allah itu berpahala. Sistemnya simple. Tapi nggak usah dihitung. Nanti kalau dihitung, biasanya kalau orang kebanyakan pahala itu terus sok-sokan. Balahku kebanyakan, aku tak maksiat dikit-dikit. Sombongnya itu kadang-kadang orang itu ya. Nah, jadi orang itu kalau seandainya Bapak Ibu punya rekening jumlah pahala, kalau kebanyakan kan bingung, Pak. Masa banyak banget nggak enak sama temennya. Kadang itu ya. Pokoknya makanya nggak boleh nggak dikasih tahu oleh Allah jumlah pahala kita supaya apa? Supaya kita tuh tetap semangat ngumpulin tadi. Bapak Ibu contohlah kalau uang sudah banyak di tabungan, Pak, itu untuk ngumpulin buat apa banyak-banyak kan? Enggak tahu sih, tapi ada orang yang belum bisa bayar. Tapi kalau nggak ada kan pengen gitu ya, pengen itu ada pertambahan di rekeningnya. Tapi kalau nanti sudah kebanyakan, kayak orang misalnya Bapak Ibu misalkan rekeningnya itu sudah 10 triliun, kan pikiran jadi berubah, Pak. Buat apa kerja? Kan gitu. Buat siapa ini saya kerjakan gitu. Jadi makanya kan pahala itu seandainya sampai segitu, itu nanti ujung-ujungnya kan Anda itu akan merasa sudah cukup, ibadah sudah cukup. Bahkan sampai Rasul itu kan sudah pasti jaminannya surga, Pak. Tapi Rasul masih mengajari kita untuk tetap beribadah, tetap menambah pahala. Seandainya Rasul ngajarinya kalau pahalamu sudah banyak, sudah cukup, ya wassalam, Pak, orang-orang itu mati, kira-kira nggak ada harapan untuk menambah pahala itu. Makanya kita tidak dikasih tahu pahala kita jumlahnya berapa, supaya nanti di sana menjadi fadlnya Allah itu luar biasa kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu khudu khidrakum, wahai orang-orang yang beriman, khudu khidrakum, jagalah kewaspadaanmu atau ambillah sikap waspada ya. Khudu khidrakum min aduwikum, dari musuh-musuh kalian, au ai ihtarazu minhu wa taiqadulahu pangbiru subatin awing biru jami'a ya. Maka berangkatlah untuk memeranginya secara sekelompok atau seluruhnya. Jadi kita itu sebagai orang Islam tetap disuruh waspada. Artinya gini, kalau dalam bahasa ilmu akidah nanti itu ada orang-orang yang qadariyah, ada orang yang jabariyah, Pak, istilahnya. Qadariyah itu gelundung waktu kalau nggak salah ya. Itu kalau ditakdirkan menang ya menang, nggak usah repot-repot beli senjata misalnya gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu perintahnya Allah. Kamu tetap harus menyiapkan alutsista. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau ada perang, kamu itu secara ikhtiar sudah. Meskipun kamu ditakdirkan menang, itu pantas. Ya. Meskipun ataupun ditakdirkan kalah ya tidak apa-apa, gitu lah. Artinya dalam kehidupan ini kita itu tidak boleh kemudian tidak punya antisipasi. Khudu khidrakum. Kalau dalam perang begitu. Kalau dalam sisi lain tetap orang hidup itu mesti akan ada musuhnya, Pak.
Makanya Bapak Ibu rileks saja. Jadi kalau ada yang memusuhi kita itu sudah pas Pak. Itu berarti kita itu hidup. Serius Pak. Nanti kalau Bapak Ibu nggak punya musuh itu hampa Pak. Nggak seru. Apa ya? Pernah nggak punya yang musuhi? Belum toh Pak. Tetap ada kan? Kalau nggak ada itu repot Pak. Asli Pak. Nanti coba Bapak sesekali merasa nggak punya musuh kan hidup kok nggak ada tantangan gitu. Nggak punya musuh, nggak punya masalah itu bahaya. Maka ketika kita punya masalah itu harus bersyukur, alhamdulillah ada masalah. Serius Pak, nanti Bapak Ibu coba rasakan sesekali nggak punya masalah, bingung Pak mau ngapain ini, kayak gitu ya. Ya, tapi ya jangan banyak-banyak kalau punya. Jangan banyak-banyak kalau belum kuat ya. Maka di sini bangfiru subatin awingfiru jami'ah. Jadi menyiapkan teknik berperang itu penting. Bahkan Rasul sendiri itu ketika menghadapi peperangan Khandaq itu beliau ikut ini Pak, bikin parit Pak. Rasul apa kurang dekatnya dengan Allah? Kan kalau ada orang itu kan ada orang nggak mau ikhtiar, kalau ditakdirkan menang ya menang. Nah, ya tapi kan enggak Pak, tetap harus khudu khidrokum. Paling tidak itu orang punya senjata. Makanya dulu kalau zaman Indonesia menghadapi musuh itu paling tidak ya bambu runcing lah. Ya emang bambu runcing bisa menang, di atas kertas nggak bisa menang, tapi kan pantas-pantasnya kemenangan itu punya senjata Pak, meskipun bambu runcing. Coba kalau menang tanpa senjata, hibah Pak, repot Pak. Mending bambu runcing, meskipun menangnya entah gimana caranya, yang penting menang gitu ya. Tapi kan punya senjata, jadi alasannya senjatanya bambu runcing. Coba Bapak bayangkan dalam sejarah Indonesia menang melawan penjajah tanpa senjata, itu kan jadi rusak Pak logika manusia Pak. Jadi malah legenda itu kan gitu ya. Makanya kadang-kadang pentingnya kita itu tetap melakukan ikhtiar supaya apa, logika orang itu tidak rusak kalau Anda ceritakan pada saatnya. Oh dulu itu saya meraih ini dengan usaha ini, pantas Pak. Tapi kalau dulu saya itu karena takdir, aduh cerita kok gini kan nggak seru Pak ya. Jadi memang penting untuk ikhtiar ya. Jadi nanti dalam ilmu akidah itu kan ada orang yang berpandangan ketentuan Allah itu ya tanpa sebab ya. Tapi kita disuruh oleh Allah itu tetap menggunakan sebab. Kalau pengen kenyang ya makan ya. Jadi meskipun kenyang itu adalah ketentuan Allah, nah, bukan dari makan itu ya, kira-kira begitu. Awing biru jami'an ya, atau seluruhnya. Jadi nanti dalam kondisi tertentu perang itu bisa juga dengan konsep separuh atau seluruhnya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat negara yang sekarang berperang, itu kalau orangnya beriman itu dia mesti siap perang Pak, senegara. Itu ngikutin ini. Maka kita sebagai orang Islam itu kalau ada perang yang perang total ya kita harus siap perang. Tapi kalau perangnya nggak total ya cukup tentara saja. Jadi makanya orang-orang yang punya iman, negara-negara yang menggunakan kekuatan keimanannya itu sebenarnya nggak akan kekurangan pasukan. Nggak akan kekurangan pasukan. Maka Indonesia itu dulu zaman perang sebelum kemerdekaan, tentara kan berapa Pak tentara itu? Makanya ada resolusi jihad. Ya kira-kira seperti itu, orang masing siap berperang semuanya dengan segala kemampuannya. Dan itu yang paling tidak bisa dibaca oleh musuh yang punya hanya tentara saja. Sementara orang yang nggak beriman, rakyat biasanya nggak bakal mau disuruh perang Pak. Anda lihat negara yang sono itu misalnya, nggak mungkin rakyatnya mau disuruh perang, tentaranya saja ngeper. Kira-kira seperti itu ya. Wa im minkum lama la yubati'an wa im minkum lama la yubati'anna, apa ini? La yubati'anna, tentu dari kalian mesti ada akan yang leha-leha. Batik itu melambat-lambatkan diri. Di dalam kasus sejarah yang pernah terjadi dalam peperangan
dalam umat Islam pun dulu itu ada orang yang kalau berangkat perang itu agak belakangan. Aku berangkat belakangan saja. Kalaupun nanti dia mati, aku masih hidup. Ya, ada orang kayak begitu, Pak. Berangkat kerja bakti belakangan aja. Nanti giliran sampai sana tinggal makan-makannya. Ya. Atau berangkat, ya, kira-kira seperti itu. Orang-orang seperti itu biasanya orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu kalau enak pengen duluan, kalau nggak enak pengen belakangan. Makanya sebagai orang Islam kalau ada perang fisabilillah nggak boleh berangkatnya itu lelet gitu, nggak boleh ya. Maka wa minkum lama layubati anna fa in asobatkum musibah, kalau kamu tertimpa musibah takut lin wahasima ya. Qala qad an'ama Allahu alaihi lam akum ma'ahum syahida. Allah memberikan nikmat kepadaku, untung aku berangkat belakangan, maka aku selamat. Omongan seperti itu kelihatannya sopan, Pak, tapi kurang ajar. Jadi kalau ada orang dalam hal yang mungkin agak berat terus berangkatnya belakangan, itu sifatnya itu sifat-sifat orang munafik. Makanya Bapak Ibu jangan sampai seperti itu. Kalau ada kerja bakti undangan jam 7, jam 11 baru datang. Oh, maaf tadi datang ikut makan-makan, foto-foto, pulang lagi, kan gitu ya. Jangan. Itu artinya nggak mau ya kayak orang seperti itu. Wala in asabatum fadlun minallah, kalau kamu menang gitu ya. Kalau kamu menang dan mendapatkan fadl dari Allah seperti ghanimah, layakulanna terus mereka pura-pura, ya Allah, saya kok telat ya. Seandainya saya tadi nggak telat, pasti dapat bagian. Ngomongnya begitu supaya dikasihani. Ibarat kata kalau Bapak Ibu diundang, ya kayak tadi lah, misalkan kerja bakti, ternyata pagi-pagi itu pembagian sembako, Pak. Terus ada yang telat terus nggak kebagian, ya Allah saya telat, pokoknya gitu ya. Jadi ada orang itu yang modelnya kayak gitu di dunia ini. Ka'alam takun bainakum wa bainahuma, seolah-olah itu nggak ada kasih sayang di antara mereka. Jadi ada orang begitulah kira-kira. Ini kasusnya orang-orang munafik di eranya Nabi. Di era Nabi saja sudah ada orang munafik kayak gini, Pak. Apalagi di era sekarang. Itu mesti banyak ya. Kira-kira begitu. Ibarat kata kalau di dalam dunia politik itu ibaratnya gitu, Pak. Ketika mendukung pilihan itu nggak dukung belakang, dukungnya. Giliran nanti menang, aku dulu tuh sebenarnya dukung, tapi kok nggak kebagian, misalkan ya, berwisik di belakang ya, misalkan gitu ya, itu normal, Pak. Ya seperti itulah ya kelakuan itu, nggak mau tempur, tapi giliran menang, pengen dapat, ya itu ya. Falyuqatil fi sabilillah, maka berperanglah di jalan Allah. Alladzina yasraunal hayatad dunya bil akhirah ya, orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah fa yuqtal au yaglib fa sawfa nu'tihi ajran adima. Perintahnya Allah, kalau ada perintah perang jihad fi sabilillah, maka berangkatlah perang. Kamu mati atau menang itu pahalanya sama-sama gede. Artinya gini, Pak, selama ini kan sebagian orang itu menganggap pahala yang paling gede adalah mati syahid. Tapi menang itu pahalanya gede juga, Pak. Makanya dulu orang Indonesia itu statementnya saat perang kemerdekaan itu kan merdeka atau mati ya. Merdeka itu pahalanya gede, Pak. Kita yang menikmati pahala nenek moyang kita yang berperang itu. Merdeka pahalanya gede, yang mati pahalanya juga gede. Makanya jangan berharap mati doang. Makanya kalau ada orang bercita-cita kok mati syahid saja, itu malah salah. Cita-cita itu harusnya menang. Mati syahid itu kalau nggak terselamatkan, nah itu kemenangan pribadi. Tapi kalau menang itu kan kemenangannya secara umum. Ya harusnya cita-cita itu iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid. Maka kalau Bapak Ibu lihat ada resolusi jihad dari ulama-ulama Indonesia dulu, itu bisa jadi dia mengambil maksud dari ayat ini, melawan penjajah, yaitu perangnya fisabilillah. Maka dikatakan dulu kan membela tanah air adalah
hibdul waton minal iman. Kalau dalam ini ya, dalam narasi yang dikuatkan. Tentu apa? Kalau kita dijajah, mengusir penjajah itu bagian dari berjihad di jalan Allah. Termasuk yang lain-lain ya, nanti mengusir apapun yang menjajah kita, baik secara kecil maupun secara besar, itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Wa malakum la tuqatiluna fisabilillah, apa alasan Anda tidak mau berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina, dan membebaskan orang-orang yang lemah, minar rijali wan nisa wal wildan, dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dulu itu rata-rata negara kalau dijajah, Pak, itu rata-rata orang-orangnya itu tertindas, Pak. Baik laki-laki tua biasanya, terus perempuan, apalagi anak-anak, itu kemudian nggak punya hak. Maka ketika kondisi seperti itu, melawan penjajah itu hukumnya jihad fisabilillah. Bapak Ibu bisa bayangkan di era nenek moyang kita itu kalau panen padi di zaman penjajah, Pak, padinya itu diambil, Pak. Nggak tahu Bapak Ibu pernah dapat cerita dari kakeknya, saking supaya nggak diambil itu, kalau zaman kakek saya itu dimasukin di dalam bambu dilubangin, terus dimasukkan situ supaya nggak ketahuan gudang beras. Kalau dikarungin diambil, Pak. Jadi kayak nggak ada ininya. Jadi hasil panen diambil, Pak. Jadi ujung-ujungnya itu orang hidup cuma disuruh bekerja, hasilnya diambil. Kalau negara-negara yang modern kan nggak hasilnya yang diambil, pajaknya yang digedein misalnya begitu. Misalnya ya Pak ya, kalau ada ya. Ya masih nggak semua ya. Kalau dulu itu hasilnya diambil, kita itu dikasih ibarat kata ya, kita nanam padi, kita disuruh makan singkong. Itu kalau nggak salah ceritanya dulu gitu. Kalau pengen makan beras harus disembunyikan. Kemudian alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatidz zalimi ahluha ya. Alladzina hasbumul kufar anil hijrah. Ini kalau dalam konsepnya zaman Nabi itu apa? Orang-orang yang tidak mau berjihad membebaskan kota Mekah, sementara orang-orang Islam di Mekah waktu itu minoritas, tertindas dan terdolimi. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi untuk berjihad membebaskan kota Mekah ya, dari orang-orang dolim yang seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Alladzina yaquluna rabbana kunta ana ma'umi minuma. Ini didasari apa? Ada orang-orang yang berdoa. Bagaimana melihat mereka tertindas kalau orang-orang itu berdoa, Rabbana akhrijna min hadil qarya, ya Allah keluarkan kami dari perkampungan ini ya, ad-dzalimi ahluha, dan orang-orangnya dolim. Jadi ketika di suatu daerah ada orang mendolimi orang sampai orangnya itu nggak kuat hidup di sana, maka melawan orang-orang seperti itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Jadi misalnya satu kaum misalkan mendolimi orang yang minoritas, maka memerangi kedoliman itu adalah termasuk jihad fisabilillah ya. Apalagi yang mendolimi ini orang tidak beriman, itu sudah bisa dikarakterkan seperti ini. Waj'al lana min ladunka waliyan, dan jadikanlah bagi kami ya dari sisi engkau ya, waliyan, yaitu orang yang menolong kami. Orang-orang seperti itu butuh orang-orang yang mampu menolong, atau butuh pemimpin yang mampu mengajak keluar dari zona itu. Maka di eranya Nabi Musa itu Bani Israel dikeluarkan dari Mesir supaya terhindar dari perbudakan atau kedoliman. Di eranya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad ketika berusaha membuka atau memerdekakan Mekah dari cengkraman orang-orang dolim itu. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah bagi kami orang-orang yang menolong ya. Bayasirul ibadi mal khurud wa baqiya ba'dum ila an fataha Makkah dan sebagainya. Ini kisah sebelum Fathu Makkah ya, atau kebebasan
Makkah ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman itu kalau berjihad mesti di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, sementara orang-orang kalau enggak beriman maka perangnya itu mesti atas jalan taghut. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lihat perang-perang modern, lihat siapa yang masih di jalan Allah dan siapa yang di jalan taghut, lihat tujuannya, kira-kira begitu. Waqatilu auliya syaiton, maka perangilah para sahabat-sahabat karibnya setan. Artinya orang-orang yang golongan-golongan yang berperilaku setan itu kita disuruh memerang. Ya, baik secara tergantung ya konsepnya dia ini perang apa. Kalau perangnya perang narasi ya perangi dengan narasi. Kalau perangnya ekonomi perangi dengan ekonomi. Kalau perangnya dengan militer ya perangi dengan militer ya, sesuaikan dengan peperangannya ya. Inna kaida syaitoni kana dha'ifa ya. Sesungguhnya rekayasa setan bil mukminin terhadap orang-orang mukmin itu lemah. Orang-orang kalau nggak beriman itu kalau Anda berani maju mereka itu ngeper, Pak. Paham enggak maksudnya ya? Orang kalau beriman, Bapak itu kalau benar hidup alhamdulillah mulia, mati syahid. Makanya nggak ada konsep seperti ini di orang kafir, Pak. Makanya orang kafir itu kenapa takut mati? Karena matinya itu dia nggak yakin, nggak ada ya. Makanya kalau orang mukmin hidup alhamdulillah, mati tetap alhamdulillah. Tapi ya sebaiknya hidup menang gitu loh maksudnya ya. Maksudnya ya tetap tadi punya senjata, jangan berangkat perang itu terus tawakal Allah. Apa jari engko enggak boleh. Ya tetap harus bawa senjata, Bro. Ya enggak boleh, tetap bawa senjata, minimal ya bawa apa kayak gitulah. Bawa pentungan ya, paling enggak ya apa ya. Apa senjata paling ringan itu senjatanya satpam ya, Pak. Apa pot pentungan apa kayu itu ya, pasti. Paling tidak batu. Ya kalau adanya batulah, kalau di Palestina mungkin batu ya. Dan sebagainya. Kalau sekarang paling tidak ya apa drone lah ya. Kalau nggak punya rudal ya drone atau apa. Inna kaida syaitoni kana dhaif, artinya orang itu kalau beriman itu kalau perang mestinya itu kuat secara mental dan spiritual. Cuman ya tetap perlu punya senjata. Ya, tetap perlu ngimbangi. Jadi jangan sampai mentang-mentang beriman terus nggak mau mengimbangi punya senjata. Nanti perang, kita kan orang beriman, kita berdoa saja. Ya dibom ya tetap wassalam, Bro. Ya tetap nggak bisa begitu ya. Makanya orang Islam itu ya tetap harus pinter, sepinter orang kafir mestinya. Jadi harusnya ya sama-sama pinter supaya apa? Ada perimbangan. Kalau enggak ya mereka akan dolim dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Alam tara ilal ladina qila lahum, apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian an qitalil kufar ya. Ini an qitalil kufar lama talabu bimakah li adal kufar lahum wa hum jamaah minas sahabah. Ini sebenarnya menyindir ya, artinya apakah kamu tidak lihat orang-orang yang dulu sudah pengen perang tetapi nanti saat disuruh perang malah nggak mau. Jadi gini, alam tara ilal ladina qila lahum kufu aidiakum wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, akan tetapi ketika diperintahkan kepada mereka perang, idan barikum minhum yashaunan nas ka khasyatillah, tiba-tiba sebagian dari mereka ada yang ketakutan kepada manusia sebagaimana takutnya kepada Allah. Artinya au asyadda khasyah, atau malah lebih takut. Jadi ini dulu awal-awal ya, awal-awal orang beriman itu kan berat ya, Pak. Masih minoritas. Ketika di Mekah mungkin pengen, ini kapan ya Rasul kita diizinkan perang supaya orang-orang kafir ini kita hajar saja. Nah, di Mekah itu kan belum ada izin perang, Pak. Jadi, tetapi ketika suatu ketika ada perintah atau izin perang,
ternyata sebagian sahabat itu ada yang jadi grogi gitu, jadi ngeper, ngedon. Ya karena ngedon itu kadang-kadang karena sudah punya harta atau sudah punya lagi asik-asiknya punya istri misalnya. Nah, lagi nyaman. Biasanya yang ngedon itu rata-rata yang nyaman. Kalau yang nggak nyaman mah enak, daripada susah mending mati, pikirannya gitu ya. Tapi nggak boleh loh Pak, niat perang supaya mati daripada susah itu nggak boleh. Tapi niat perang misalkan fisabilillah ya niati apa? Fisabilillah, tujuannya adalah menang, bukan tujuannya mati ya, kira-kira begitu. Au asyadda khasya. Kadang-kadang ada orang itu ketika belum pengen iya, ketika diiyain nggak berani. Apa ya bahasanya? Sebelum diperintah itu koyok ya oh, ketika sudah diperintah nggak kepanggih. Apa ya biasanya ya? Misalkan ada orang, gimana kalau ini saya ini saja? Oh, jangan. Ini saya mau ini. Jangan ya. Ketika diiyain, waduh. Jadi ada orang itu ngomongnya bolak-balik. Ya seperti itu zaman dulu juga ada. Nanti orang sekarang mungkin ya mesti ada sebelum jadi pemimpin. Bagaimana nanti kalau jalan ini saya benerin? Oh jangan Pak, ini jalan negara. Giliran sudah jadi, gimana kalau dibenerin Pak? Wah, nggak ada anggaran ini misalnya ya. Itu biasanya ya seperti itu. Orang-orang yang ngomongnya bolak-balik. Rabbana lima katabta alainal qital. Lalu dia berdoa, ya Allah kenapa engkau wajibkan kepada kami berperang ya? Laula anakhartana ila ajalin qarib, mbok ya diundur sedikit. Ini biasanya orang-orang munafik karakternya begitu. Ketika belum diperintah itu pengennya dapat perintah. Ketika sudah diperintah minta diundur. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kul mata'ud dunya qalil. Katakan kepada mereka, ini emang awal-awal orang memahami Islam ya. Mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu sedikit. Wal akhirah khairun liman ittaqa, dan akhirah itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya dalam kondisi berperang fisabilillah itu jangan takut, karena akhirat itu lebih lama enaknya daripada keenakan dunia yang Anda takutkan gara-gara berperang. Kira-kira begitu. Wala tudlamuna fatila, dan tidak didolimi ya fatila qadra qasratin nawa, sedikit pun. Artinya di akhirat nanti orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak akan didolimi sedikit pun. Keinginannya, kenikmatannya tidak akan didolimi sedikit pun ya. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada maka kematian akan menemuimu walau kuntum fi burujim musayyada, meskipun kamu di dalam di dalam tembok yang kuat. Misalnya ada orang itu takut mati akhirnya mengunci diri di bunker Pak. Bunkernya tebel banget, terus dikunci. Artinya orang-orang seperti itu tuh kalau waktunya mati juga. Makanya orang Islam itu nggak boleh seperti itu. Kalau disuruh perang jangan masuk bunker. Perang. Makanya kalau Anda lihat orang-orang yang beriman, ada perang itu tetap nyantai Pak, ngopi. Orang Indonesia itu sudah terlatih Pak, ada bom di Sarinah dulu tetap makan bakso di depannya. Penjual bakso tetap santai. Itu imannya sudah kelas ini Pak. Salut saya sama orang Indonesia itu. Malah ditonton kadang-kadang itu. Ya. Jadi saking pemahaman keimanannya itu kuat. Aina ma takunu yudrikumul maut, di mana saja itu kalau waktunya mati ya mati. Tapi tetap bawa kembali ke tadi ikhtiar. Enggak boleh terus kemudian kalau enggak mati ketabrak pun ya enggak mati. Iya, enggak Pak. Ya tetap, ya janganlah Pak ya, jangan enggak begitu konsepnya ya. Tetap ikhtiar menjaga kehidupan. Tapi kalau dijaga kok tetap waktunya ya tetap mati. Ya kayak kemarin itu gerbong misalnya, mau ditaruh mana kalau waktunya meninggal itu ya tetap mati Pak. Enggak ada urusan itu mau laki-laki atau perempuan yang di gerbong depan belakang itu enggak ada urusan Pak.
Itu gimana konsepnya? Itu kalau waktunya ya diperbaiki saja aturan keretanya, bukan masalah gerbongnya. Kok masalahnya kok seolah-olah laki-laki itu kuat, terus kalau ketabrak gerbong itu nggak mati gitu. Sekuat itukah laki-laki itu ya? Memang namanya juga sudah ketentuannya, waktunya sudah habis. Walaupun tumpi burujim musayyadah, meskipun dia itu gerbongnya dicor gitu loh Pak, tetap waktunya mati, tetap mati. Jadi ya Bu ya jangan nemen-nemen kalau bikin anu itu. Walaupun ibu ini aja di dalam tembok yang apa ya, di dalam apa istilahnya kotak yang kuat saja, kalau waktunya mati ya mati. Artinya jadi orang mukmin itu jangan terlalu takut menghadapi peperangan, tapi jangan terlalu sembrono menghadapi peperangan. Sembrono nggak boleh, terlalu takut juga nggak boleh ya. Murtafi'ah fala takhshawul qital, jangan khawatir tentang peperangan, khauful maut. Kalau kamu sudah berani perang, jangan takut mati. Makanya tentara-tentara kalau berangkat perang kok takut mati, Pak? Itu mati duluan, Pak. Makanya kadang-kadang kenapa tentara itu kalau mau perang itu dikasih suplemen supaya nggak takut. Soalnya rasa takut itulah yang cepat membuat dia mati. Karena ketika orang takut itu kewaspadaannya dan itu kurang. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang cepat kalah itu karena mental kadang-kadang. Apapun ya, kalau kita mentalnya kuat, kalah ya tetap ceria, kira-kira begitu ya. Menang alhamdulillah ya. Wa in tusibhum hasanatun, kalau kamu terdapat wa in tusibhum, kalau mereka tertimpa kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah, orang-orang Yahudi waktu itu kalau dapat kebaikan dia bilang ini kebaikan dari Allah, gitu ya, min indillah. Wa in tusibhum sayyi'ah, kalau mereka tertimpa keburukan, dia ini gara-gara kamu wahai Muhammad. Jadi apa ya, orang Yahudi itu jago ngomongnya Pak. Waktu zaman Nabi itu begitu, kalau dapat kebaikan itu dia nggak melihat Nabi, tapi kalau dapat keburukan dia itu mengambing hitamkan Nabi. Ini gara-gara ente, misalkan gitu ya. Jadi kalau kebaikan ini dari Allah, ya ini kalau bahasa besarnya. Kalau bahasa mudahnya gini Pak, kalau negara membuat kebaikan itu sudah tugas negara, misalkan gitu ya. Tapi kalau dapat yang nggak enak, ini gara-gara si anu jadi ini, misalkan gitu ya. Itu omongan model-model orang Yahudi. Harusnya ya kalau itu negara baik ya dari negara, buruk ya dari negara. Harusnya begitu. Tapi kan kadang-kadang orang kalau nggak suka itu, kalau baik diseliwurkan, kalau jelek diarahkan. Ya kira-kira begitu. Nah orang Yahudi kepada Allah itu begitu. Kalau baik ini dari Allah, kalau buruk ini gara-gara kamu wahai Muhammad. Maka perintahnya Allah bakul kullum min indillah, semua itu dari Allah, baik dan buruk ya. Fama liha ulail qaum la yakaduna yafqahuna hadisa ya. Maka apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak paham gitu ya, yalqa ilaihim masdaban dan sebagainya. Ma asobaka min hasanatin, apa yang menimpa dari kebaikan terhadapmu, apa ini? Faminallah, maka dari sisi Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin, dan apa yang menimpamu dari keburukan, famin nafsik, maka dari dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulah, dan aku mengutus kamu wahai Muhammad ke linnasi, kepada manusia, rasulan sebagai Rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, kepada Rasul dan umatnya itu diajarkan begini Pak, kalau dapat kebaikan katakan itu dari Allah, kalau dapat keburukan katakan dari diri sendiri. Ini tata krama Pak. Nah kalau orang Yahudi tadi, kalau kebaikan dari Allah, kalau ada buruk dinyalain orang. Padahal dalam Islam aturannya, kalau baik itu dari Allah, kalau ada keburukan menimpa kita, bilang itu dari diri kita. Padahal kalau di ayat sebelumnya kan semua baik dan buruk itu ketentuan Allah. Supaya apa? Kalau kita buruk kita alamatkan kepada Allah, itu jatuhnya suudzon Pak. Nah ketika kita suudzon, kita itu akan semakin dalam susahnya. Maka ketika kita merasa sakit, merasa diuji, merasa mendapatkan tantangan, itu harus dikatakan dari sebab-sebab manusiawi atau non ketuhanan. Makanya kan kita lihat
Nabi Ayub ketika diuji oleh sakit, doanya itu aku diuji oleh kesusahan, aku diuji oleh sakit, aku diuji oleh setan, gitu ya. Tapi jangan mengatakan aku diuji oleh Allah. Itu nanti nggak pas, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi makanya kalau ada apa istilahnya, ada keburukan menimpa kita, ya ini salahku. Mungkin saya tidak memperhatikan sebab akibat. Kenapa kita disuruh melihat ke diri kita? Karena Allah itu sebenarnya mengatur sunnatullah, namanya sebab akibat. Sebab akibat itu sunnatullah. Sunnatullah kan yang ngatur Allah, Pak. Kalau dimentokin, ya emang aturannya Allah begitu. Kalau nggak makan berarti lapar. Terus Anda lapar terus nyalain Allah. Ya Allah, kok saya lapar? Kan saya sudah berdoa, ya Allah. Itu orang yang ya itu kan gitu ya. Haus nggak mau minum terus ya Allah, aku haus. Kenapa aku harus ngambil sendiri? Misalkan koplak aja kalau ada orang kayak ibarat kata itu apa ya, Anda itu dikasih sistem sebab akibat di dunia ini. Makanya selagi Anda mengikuti aturan sebab akibat, maka normalnya itu Anda mendapatkan akibatnya. Kalau sebabnya benar, akibatnya ya benar. Maka tapi meskipun sebab akibat, kalau misalkan Anda itu mendapatkan nikmatan, itu harus Anda syukuri bahwa inilah dari Allah. Terus jangan kebalik, kalau buruk dari Allah, kalau baik Anda sendiri. Ini gara-gara saya, kalau nggak ada saya nggak jadi ini. Misalkan gitu ya. Misalnya ini saya bawa itu karena saya, misalkan ya. Pokoknya gitulah ya. Nah, janganlah ya. Jadi kalau baik itu pantasnya sampaikan ini hadza min fadli rabbi. Ya gitu. Tapi kalau buruk ya kesalahan saya. Mungkin saya tidak cermat atau tidak perhatian terhadap apapun. Misalnya gitu ya. Misalnya Bapak Ibu, misalnya kan kita disuruh bersyukur kalau napasnya normal mestinya. Alhamdulillah bisa bangun tidur napas normal. Tapi kalau misalkan tiba-tiba napasnya sesak, itu harusnya ngecek apa sebabnya. Oh, gara-gara saya kebanyakan asap misalnya. Asap apalah, misalkan asap fogging atau asap knalpot misalnya. Terus napasnya sesak. Itu jangan menyalahkan, ya Allah ini gara-gara asap kok saya jadi sesak. Ya itu kan sebab akibat. Berarti kan Anda itu bisa memilih di dalam sebab akibat. Artinya dalam hal-hal yang menyakiti Anda, yang gak enak pada kita, itu sebenarnya adalah karena kita salah pilih. Itu saja. Tapi yang enak-enak itu sebenarnya ya karena Allah yang, dan Anda mengambil ikhtiarnya itu pas. Ketika habis makan terus Anda kenyang, itu kan berarti pas. Tapi kalau habis makan Anda gak kenyang, itu berarti ada masalah. Atau Anda nggak makan tapi kenyang, itu juga ada masalah. Maka segera ke rumah sakit. Ya, jadi kalau Anda nggak makan seminggu kok kenyang, segera ke rumah sakit. Anda makan seminggu nggak kenyang-kenyang, bawa ke rumah sakit. Ya sama itu masalahnya ya. Wa may yuti'ir rasul faqad atallah, barang siapa mentaati Rasul maka sungguh telah mentaati Allah. Wa man tawalla, barang siapa melingu atau memalingkan, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka aku tidak mengutusmu atas mereka sebagai penjaga. Ya artinya tugasmu hanya menyampaikan, kalau dia nerima ya monggo, enggak terima ya bukan urusanmu. Sebagaimana ulama-ulama tugasnya adalah menyampaikan, Anda ikuti ya monggo, enggak ya enggak masalah. Karena bukan tugas kita itu memaksa atau menjaga orang lain beramal baik. Tugas kita hanya menyampaikan kalau ini baik, kalau ini buruk. Adapun orang masih ngamalin buruk, yaitu bukan tanggung jawabnya Nabi, bukan tanggung jawabnya para ulama. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Hadanallahu wa yakum balakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang ditanyakan.